Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Dayakolot. Para jemaat yang terkasih, siapkan hari ini kita ibadah di hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Mari buka hati kita, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita lebih sungguh lagi dengan lagu ini. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Mengasihimu Bapa, ku mengasihimu. Oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, naikkan syukur kami padamu, sebab Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu
begitu baik, Kau sangat baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak lewatkan, kami siap mendengarkan firman. Urapi setiap kami, jemaat Tuhan, yang sakit mari sembuhkan, yang haus, yang rindu mari puaskan Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mengalami banyak kemenangan melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini, agar menjadi bisa menyambung lidah-Mu. Dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya. Ini di minggu ketiga di bulan April. Minggu ketiga di bulan April tahun 2021. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bahagia di mata Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan itu, saudara? Kita belajar menjaga, karena kebanyakan dari anak-anak Tuhan hanya bisa mencapai tanpa bisa meneruskan atau mempertahankannya. Seperti pernikahan, saudara. Saya kasih ilustrasi. Menikah itu, saudara, ketika orang menikah bukan selesai di situ. Justru awal dari kehidupan dia di dalam Tuhan ketika dia memulai menikah ke jenjang di mana dia tidak sendiri tapi dia berdua. Dia mulai belajar adaptasi dengan pasangannya. Dia belajar melepaskan haknya. Dia belajar untuk mengasihi pasangannya. Dia belajar mempercayai pasangannya. Itu yang kita mulai. Nah, bahagia di dalam Tuhan juga demikian. Seperti Yakobus 1 berkata, saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan ujian. Jadi kalau jatuh dalam pencobaan dan ujian, itu adalah kebahagiaan di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Kalau ada persoalan, ada masalah, artinya ada Tuhan Yesus yang akan turut mendukung saudara. Karena apa? Karena melalui firman-Nya kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Inilah namanya pernyataan Tuhan. Ini artinya kebahagiaan yang di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan di mana kita belajar menjaga kebahagiaan itu agar tidak berlalu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Semua siap mendengarkannya? Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan 11. Ya, menjaga kebahagiaan dalam Tuhan temanya, ya. Ayat 5 saya akan bacakan. Kalau sudah di rumah buka firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, ya, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, selanjutnya kita harus menjaga kebahagiaan itu. Kita sudah tahu kalau kita jatuh dalam berbagai ujian dan pencobaan, kita anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi orang yang baru percaya, baru kenal Kristus, saudara harus tahu ketika kita mengikut Kristus akan ada banyak tantangan, rintangan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu dibuat agar kita menjadi rendah hati, agar kita belajar mengandalkan Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, ayat ke-6 berkata, sebab itu baiklah kita jangan tidur, ya. Baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi dikatakan apa? Berjaga-jaga dan sadar, saudara. Artinya saudara harus sadar kalau kita hidup di dalam Tuhan,
Kita harus sadar bahwa ada Allah Roh di dalam hidup kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita harus sadar. Artinya kalau kita bersikap, bertindak, bertingkah laku, saudara harus sadar betul bahwa ini kehendak Tuhan bukan. Jadi kalau kita mau benci seseorang, mau marah seseorang, ini kehendak Tuhan bukan. Ya, ini maunya Tuhan bukan. Ya, kita bahagia diberkati Tuhan, kita bahagia ditebus oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya ada banyak, saya bertanya sama orang, apakah Tuhan senang menebus saudara? Ya. Artinya saudara, kita harus ada timbal balik sama Tuhan. Kita sangat senang, sangat diberkati sekali telah ditebus oleh Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan sendiri melihat kita bagaimana? Senang nggak? Ada perubahan nggak dalam hati kita, dalam kehidupan kita, saudara? Ya, seperti ayat 6 berkata, sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara harus sadar senantiasa bahwa kita anak Tuhan. Sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ini yang membuat kita bahagia. Itu makanya kalau kita suami, istri, ya, anak ke orang tua, jaga hubungan kita. Jaga hubungan kenapa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan. Saudara harus belajar jaga hal itu. Sehingga bahagia itu, kalau saudara rohnya bahagia, hatinya bahagia, maka fisiknya pun akan terpengaruh oleh kebahagiaan itu. Akan ada senyuman keluar dari wajahnya. Amin. Nah, kita lanjutkan. Ayat 7 dikatakan, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, diulang lagi. Baiklah kita apa? Sadar. Berbaju jirahkan iman. Senantiasa ingat, iman tidak melihat tapi percaya. Itu pasti terjadi karena Tuhan yang mengatakannya, saudara. Ya, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakannya. Dan apa? Kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi selalu berpengharapan, berketopongkan keselamatan kepada Tuhan. Selalu, sadar selalu. Dijaga hati kita, sadar dimanapun kita berada. Apalagi orang yang baru menikah, ya. Saya kasih nasihat, saudara. Kalau baru menikah, pilihlah bahagia, jangan pilih susah. Amin. Ya, pilih bahagia, jangan pilih susah. Banyak orang ketika setelah menikah kaget, lihat pasangannya ternyata kelakuannya begini, tetapi lihat aslinya kok begini ya. Waktu dulu pacaran nggak begini. Nah, saudara jangan kaget. Ya, karena kita ketika masuk pernikahan itu masuk awal perubahan hidup kita, perubahan hati kita, mengambil tanggung jawab. Makanya orang menikah harus dewasa, jangan anak-anak, saudara. Kalau orang dewasa itu, saudara, udah siap menanggung masalah, udah siap menanggung persoalan, sudah tahu menikah itu pasti ribet. Ya, saudara tahu menikah itu ribet. Ya. Kalau sudah nggak percaya, tanya yang sudah menikah. Saya pribadi pun saya akan kasih kesaksian pada saudara. Ketika saya menikah, waduh, beda sekali ketika waktu bujangan. Enak bisa kemana-mana, seenak-enaknya kita. Ya, bangun bisa seenak-enaknya kita. Ketika sudah menikah beda, saudara. Ada pasangan yang selalu, saudara, selalu. Saudara, kalau yang sudah menikah pasti mengalami, pasti tahulah, ya. Amin. Saudara jangan merasa benar sendiri, tapi saya katakan, saudara, bahwa kehidupan kita ketika kita menikah, kita perlu kasih Tuhan. Makanya dikatakan sadar. Kita ini diberkati di gereja, diberkati oleh pendeta, oleh hamba Tuhan. Artinya, aku memberkati engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya harus kehendak Tuhan, harus rencana Tuhan, harus hatinya Tuhan dalam rumah tangga itu, saudara. Sehingga rumah tangga itu bisa bahagia. Ya, hanya Yesus yang bisa melakukan hal itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya saudara jangan kapok. Kalau diingatkan, jangan kapok. Kalau diingatkan, justru ketika diingatkan, saudara, Amsal berkata, bersyukurlah kalau engkau ditegur oleh bapamu. Artinya engkau masih dikasihi. Ya. Ada banyak anak-anak yang tidak ditegur bapaknya, mereka senang. Itu salah.
sebetulnya mereka sudah tidak dianggap lagi jadi anak. Kalau ada bapak yang masih menegur anaknya, itu berarti bapak masih mengasihi anaknya, saudara. Begitulah firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya pesan yang pertama, saudara, yang pertama adalah sadar dan berjaga-jaga. Dan ayat 11 dikatakan begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saling ngebangun. Kalau kita ketemu, mari kita saling ngebangun, saling menguatkan, ya. Nggak usah kita menghakimi, nggak usah kita ngomong kita tuh kayak orang perang apa-apa. Ya memang kamu sih, ya. Selalu ngomongnya gitu, ya kamu sih begitu, ya. Selalu bikin kalau obrolan tuh selalu memancing pasangannya marah, memancing pasangannya emosi. Selalu begitu. Tidak boleh, saudara, terjadi. Jadi harus dijaga. Sadar bahwa kita itu diberkati di gereja. Sadar bahwa kita tuh berjanji seumur hidup. Lihat ketika diberkati nikah, gayanya kusyuk, pegang mic, berhadap-hadapan. Ya, apakah engkau siap menerima dia sebagai suamimu yang sah dalam keadaan susah maupun senang? Ya, saya siap dengan segenap hati. Jawabannya seperti itu biasanya, bukan? Tetapi ketika ada masalah sedikit langsung, menyesal saya menikah dengan kamu. Ya, seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi, saudara. Dari mulut yang satu kita mengucap syukur, dari mulut satu kita mengaku kita akan setia, tapi dari mulut yang sama juga kita menyangkalinya. Nah, hal itu tidak boleh terjadi, amin. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang pertama, kita jaga kebahagiaan kita dengan sadar dan berjaga-jaga. Ayat 8 berkata, kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahan iman, ya, dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pegang itu. Ini hal yang pertama, saudara, kalau kita menjaga kebahagiaan. Nah, hal yang kedua, mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara di rumah, saya tunggu sambil saya minum dulu. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12 berkata begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, segala perkara, ayat 13, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia dapat kutanggung segala perkara yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, hal yang kedua, saudara, adalah saudara belajar mencukupkan diri pada apa yang ada, yang saudara miliki. Cukupkan, karena ini banyak masalah terjadi. Rumah tangga morat-marit, sampai ada terjadi cekcok, bahkan berpisah karena masalah ekonomi. Saling menyalahkan, selalu saling menyalahkan. Kamu sih nggak becus cari duit. Kamu sih banyak hutang, ya. Kamu sih. Padahal, saudara, Mazmur 133 berkata, harus rukun rumah tangga. Makanya bisa rukun dari apa? Karena ada Kristus di tengah-tengahnya. Ada kasih Allah yang mempersatukan suami dan istri. Ada bisa mengampuni, saudara, ya. Jadi kasih Kristus pakai sehingga saudara tidak ditipu oleh kuasa gelap, saling memisahkan diri, saling menjauhkan diri. Padahal saudara tidak ada kekuatan kalau saudara seorang diri. Menikah itu artinya saudara melakukan firman Tuhan untuk bersatu, menerima apa adanya pasangan, kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Jadi kalau masalah ekonomi terjadi, mohon ampun, berdoa datang pada Tuhan. Sama-sama mengakui, Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini salah mengelola keuangan. Karena saya percaya tidak mungkin orang banyak hutang kalau tidak bisa mengelola. Kalau pintar mengelola keuangan, pasti tidak akan ada hutang, saudara. Pasti tidak akan ada kesulitan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memelihara. Matius 6 berkata, ya, orang-orang mencari, tapi Tuhan bilang, jangan khawatir, aku akan cukupkan semua. Burung-burung di udara diberi makan, apalagi saudara dan saya. Amin. Ya,
Jadi antara kebutuhan dan keinginan, saudara belajar menata dengan baik. Apalagi zaman sekarang, mobil baru, HP baru, semua teknologi baru, kita pingin ini, pingin itu, pingin. Kita tidak tahu bahwa keinginan kita akan menenggelamkan kita di dalam hutang piutang. Karena apa? Karena zaman sekarang kan ada banyak kartu kredit yang bisa bebas kita gesek, kita bisa pinjam bebas ke siapa saja, tanpa kita sadari bahwa keinginan itu akan menjerumuskan kepada kita kepada kekurangan, kepada kemiskinan, saudara. Makanya daripada itu, mari cukupkan diri kita. Ya. Kalau orang bisa beli mobil, biarin aja, saudara. Saudara cuma bisa naik angkot, nggak apa-apa. Mengucap syukur, puji Tuhan. Cukupkan diri kita pada apa yang ada. Kalau kita tidak bisa beli motor, ya nggak apa-apa. Mengucap syukur saja. Toh tidak mati. Amin. Kita naik angkot saja biasa. Kalau orang lain mungkin bisa seminggu sekali ke restoran, kita cuman ke pasar doang. Ya bersyukur kita masih dikasih Tuhan makanan keluarga kita. Amin. Ya, jadi masalah ekonomi saudara cukupkan pada antara kebutuhan dan keinginan. Perhatian saudara. Saya sering kali nasihatin berkali-kali jemaat, mulai saudara kalau beli sesuatu, beli sesuai kebutuhan, jangan karena keinginan. Ya. Jaga. Ingat, hati kita ada Roh Kudus. Hal apapun, saudara, jaga kekudusan kita. Melalui apa? Ya sama, pinjem, ya. Hutang nggak dosa, saudara. Tapi tidak bayar hutang itu dosa. Hati-hati, ya. Jadi hal yang kedua, dikatakan cukupkan pada apa yang ada. Gaya hidup kita, saudara. Mulai buat gaya hidup yang sederhana. Jangan aneh. Makanya kalau nonton, sekarang kan YouTube banyak. Kalau nonton YouTube, pilih, saudara, tema-tema YouTube yang membangun. Jangan saudara nonton yang memang ekonominya tinggi, saudara akan stres. Ya, langsung berandai-andai, lama-lama jam 7:05 pikirannya. Ya, hati-hati akan hal itu. Hal yang kedua adalah saudara, mulai kita cukupkan diri kita pada apa yang ada. Kalau Tuhan kasih segini ya udah terima aja. Kita kelola dengan baik. Saya percaya Tuhan akan memelihara saudara dan saya, dan akan memberikan jalan keluar. Kalau kitanya mau sungguh-sungguh. Perhatiin Yusuf, saudara. Yusuf tuh dalam kehidupan susah, ya. Lakukan firman Tuhan tapi susah terus. Bertahun-tahun dia, ya, difitnah, masuk penjara, saudara. Dijual oleh kakaknya. Tapi perhatiin, ketika dia sabar di dalam Tuhan, dia mencukupkan diri pada apa yang ada. Dia satu kali menjadi Perdana Menteri. Bahkan dia mengajarkan kepada kita, 7 tahun masa kelimpahan, masanya menabung. Dan 7 tahun kemudian masanya dia beli semua tanah Mesir. Seperti itulah kehidupan orang percaya. Belajarlah kita menabung. Kalau ada berkat lebih, kita tabung. Jangan kita puaskan dengan keinginan segala macam. Mulai kita tabung, tabung, dan tabung. Sehingga satu kali, saudara, ketika ada kebutuhan mendadak, kita bisa tidak usah pinjam-pinjam uang. Kita bisa bayar sendiri pakai uang kita sendiri. Amin. Amin. Saya banyak mengalami hal ini masalahnya, saudara. Jadi saya kasih share buat saudara karena saya mengalaminya. Tidak enak kekurangan itu. Tidak enak miskin itu, saudara. Ya, ketahuilah tidak enak kekurangan. Saya tidak perlu kasih tahu saudara. Pasti saudara akan mengalami kalau kekurangan tuh susah sekali hidup kita. Amin. Ini hal yang kedua. Hal yang kedua, cukupkan pada apa yang ada. Ya. Nah, hal yang ketiga, saudara, yang selanjutnya, bagaimana kita menjaga kebahagiaan? Ya. Mazmur 32 ayat 1 berkata begini. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, berbahagia kalau kita diampuni dosa kita oleh Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 12, 14, dan 15 berkata begini. Dan ampunilah kami, ini doa Bapa kami, saudara, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Ayat selanjutnya, karena jikalau kamu, ayat 14 ya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Nah, ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan kamu. Artinya begini, saudara, kebahagiaan kita harus jaga dengan apa? Pengampunan senantiasa.
Karena ada banyak orang yang sakit-sakitan, darah tinggi, bahkan ada yang stroke karena tidak mengampuni. Kalau tensinya naik terus ya, karena memikirkan dendamnya, sakit hatinya, dulu dia giniin saya, dulu dia tuh beginiin saya, dulu saya itu dibeginiin. Padahal saudara tahu nggak, Bapa yang di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal menebus dosa-dosa saudara. Kita harus ingat kalau kita di gereja doa, angkat tangan, nyanyi, nangis-nangis, tetapi ketika ada orang salah kepada saudara, kita tidak mau mengampuni. Inilah ayat 15 berkata, ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Ayat 14-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya saudara, percuma kita ibadah, percuma kita gereja, percuma kita berdoa, kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan saya akan ceritakan di sini ada firman Tuhan Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita baca sama-sama agar kita mengerti seberapa besar sih pengampunan yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan terkasih dan saya, ya. Ayat 21, Matius 18 ayat 21 sampai 35 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tanda tanya. Sampai 7 kali? Tanda tanya lagi. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga adalah seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau masalah 1 talenta tuh upah 1 hari ya kalau saudara ya. Lebih kali ya, lebih dari upah 1 hari saudara. Ayat 25 berkata, karena orang itu tidak mampu melunaskannya hutangnya, raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27, lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Banyak sekali hutangnya ini saudara. Ya, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100. Ini hutangnya cuma 100 saudara, ya. Kepadanya ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepada, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatiin saudara, dosa saudara dan saya begitu besar sekali, sangat besar, bahkan tidak tertebus saudara kalau kita sendiri yang akan membayarnya. Tapi Tuhan membayar dengan darahnya yang mahal, ya. Bahkan dia rela dicambuk untuk saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya. Banyak hal telah dibayar dengan lunas. Jadi kalau kita tidak mengampuni sesama kita saudara, tidak mau mengampuni, maka dikatakan ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan apa? Segenap hati. Mengampuni saudara dengan segenap hati, tidak menghitung-hitung lagi. Jadi hal yang ketiga, kebahagiaan yang harus kita jaga adalah mengampuni. Lepaskan pengampunan dengan segenap hati. Doa Bapa kami berkata, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakku juga tidak akan mengampuni kamu. Ya, percuma kita pelayanan, percuma kita datang ke gereja sungguh-sungguh, ikut ke gerakan movement, habis-habisan saudara, tapi kita sama kawan sendiri benci. Nah, ya. Petrus bertanya, berapa kali guru? 7 kali? Dikatakan 70 kali 7 kali saudara. Bayangkan berapa kali. Ya. Dalam satu kesalahan tidak mungkin orang
bikin kesalahan kepada saudara sampai 70 kali 7 kali. Tidak mungkin. Lepaskan pengampunan, biar wajahmu berseri. Lepaskan beban, itu sampah, saudara. Saya kasih tahu itu sampah. Lepaskan pengampunan, bebaskan diri kita. Tuhan, aku ini banyak kekurangan. Kalau saudara susah sekali mengampuni, saudara berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang susah mengampuni. Tolong Tuhan aku. Agar apa? Dibukakan, saudara, namanya gerai atau namanya penghalang itu dibukakan, sehingga ketika saudara baca firman Tuhan, saudara bisa mengerti betul kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan yang tadi saya nasihatkan minggu ini, menjaga kebahagiaan yang pertama adalah sadar dan berjaga-jaga. Sadar bahwa kita anak Tuhan, sadar Roh Kudus ada di dalam kita. Kita ikut kemana-mana, Roh Allah ada bersama-sama dengan kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Sadar, saudara, ya. Kalau saudara tidak mengampuni saudara, sadar itu salah. Ya, kalau saudara khawatir, saudara harus sadar, saudara itu salah. Ya, harus sadar bahwa Tuhan menjaga kita, saudara. Itu makanya jangan khawatir lagi. Serahkan kekhawatiran kita, berdoa sama Tuhan. Sadar, berjaga-jaga. Makanya berjaga-jaga kata, kalau kita tahu ini akan ada percekcokan, kita nggak usah ngadepin. Ya, tahu kita pasti cekcok ini. Kalau ketemu dengan ini, udah kita hindarin saja. Baiknya kan semua bergantung pada kita. Kalau kita mau, sebenarnya kita bisa. Udah, relakan saja. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saudara dikatakan gaya hidup kita harus sesuai, saudara. Antara kebutuhan dan keinginan, mari pisahkan. Kalau bukan kebutuhan, nggak usah beli. Ya, kalau bukan kebutuhan nggak usah beli, saudara. Makanya saudara kalau nggak perlu, nggak butuh, jangan datang ke pameran, ya, pameran motor, pameran mobil atau pameran apa aja sih ya, saudara. Pameran baju. Kalau nggak ke mall, saudara ajak istri ke mall, cilaka, saudara. Karena apa? Ada banyak tantangan di sana, ya. Bahaya sekali. Istri juga, jangan bawa bapak-bapak ke toko motor atau toko mobil, akan ada banyak tantangan di sana. Ya, jadi cukupkan pada apa yang ada. Yang hal yang ketiga yang cukup penting adalah mengampuni, saudara. Yesus saja sudah mengampuni saudara dengan saya. Itu aja hitungannya. Kenapa kita tidak? Ya. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Ya. Banyak sekali kita kesalahan terhadap Tuhan, tapi Tuhan mengampuni saudara dan saya. Amin. Tuhan sangat sabar buat saudara dan saya. Untuk itu, mari kita bersyukur terus sama Tuhan. Ya. Seperti dalam lagu ini, saya tidak perpanjang, Bapak. Ini lagu yang sudah lama sekali. Maaf, saya minum dulu, sudah. Dengarkan syairnya, sudah perhatiin syair kata-katanya ini penting sekali karena syair ini yang saya bersyukur sekali sama Tuhan karena kita memiliki Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus.
yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Terpujilah namamu Tuhan. Seperti lagu ini, ku heran Tuhan, betapa Engkau sangat baik buat kami. Ku heran karena rahmat-Mu Tuhan. Ku heran karena kasih. Walaupun kami seringkali kami jatuh, seringkali kami berkhianat, seringkali kami Tuhan memungkiri kuasa-Mu, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa buat setiap yang mendengarkan, siapapun Engkau yang mendengarkan. Kalau Engkau masih suka sakit hati, kalau Engkau masih seringkali memenuhi keinginan daripada kebutuhan, kalau Engkau tidak pernah hari ini sadar bahwa Allah Roh Kudus menyertai Engkau, bertobatlah. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat setiap yang percaya. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat setiap saudara. Kalau saudara selama ini sulit sekali mengampuni, sulit melepaskan pengampunan, saudara tidak sadar bahwa saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara seringkali memenuhi keinginan daripada kebutuhan, mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat setiap saudara. Bapa, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kalau engkau menyaksikan, ya berdoa dalam nama Yesus. Mari berilah hati yang mengampuni, berilah hati yang hanya dengan kebutuhan saja dia membeli sesuatu. Berilah hati yang sadar bahwa selama ini Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, beserta dengan engkau setiap hari di dalam kehidupan engkau. Dimanapun engkau berada, Allah yang kita kenal, di dalam nama Yesus, engkau telah ditebus dengan mahal. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Kalau engkau mengalami penghinaan, percayalah bahwa ini prosesnya Tuhan. Mengucap syukurlah. Karena apa? Karena Tuhan akan menguatkan, akan memberikan penghiburan. Bahkan di dalam Matius berkata, berbahagialah orang yang dihina atau mengalami penganiayaan karena namaku, karena Tuhan akan menyertai engkau. Terima kasih. Dan hari ini berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Berdoa buat keluarga Andri. Mungkin kemarin sakit, Tuhan kau sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan sakit penyakitnya, dan istrinya, anak-anaknya. Mau berdoa juga Tuhan buat Pak Simon. Mari Tuhan lawat dia senantiasa agar belajar selalu takut akan Tuhan. Keluarga Eksal juga berdoa dalam nama Yesus. Lawat Pak Oto Karmoyanan juga, Ibu Ami. Dan berdoa juga buat keluarga Joan, anaknya Tuhan Shalom, Tuhan Jojo dan Michael, kau lawat dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat semua jemaat yang terkasih. Begitu juga Kiki yang berdoa dalam nama Yesus. Biar mulai saat ini dia bertumbuh secara rohani, bertumbuh Tuhan secara berkat juga. Biarlah engkau belajar mencukupkan dirimu pada apa yang ada. Belajar melepaskan pengampunan. Belajar sadar Tuhan menyertai engkau. Jadi tidak usah khawatir lagi. Berdoa buat Bro Kiki, kuatkan, teguhkan imannya. Dan berdoa buat semua teman-teman kami, saudara kami Joko Mugiarto, berkati juga dalam pelayarannya Tuhan. Begitu juga keluarga Siauta, Net Siauta, engkau lawat dalam nama Yesus. Keluarga besar Siauta yang di Dayakolot juga berkati dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga melalui kami ada terang cahaya Kristus mengalir melingkupi Tuhan kehidupan kami. Itu juga Tuhan, kami berdoa buat anak kami Tuhan, Maria, Yosi, cucu kami Marsha. Mari berkati mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat anak kami Clement yang dalam sekolahnya, dalam pekerjaan Engkau berkati Tuhan, agar berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Begitu juga Tuhan anak kami Elia yang sebentar lagi Tuhan lulus SMA dan masuki kuliah. Mari berkati, berikan roh kedewasaan sebagai anak agar dia bisa mandiri Tuhan satu kali. Berikan kekuatan, hikmat, marifat, kesehatan selalu. Berkati istri kami dalam pekerjaan usahanya juga Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Engkau lawat Tuhan, pimpinan kami, presiden kami Tuhan, agar diberikan hikmat, kekuatan, senantiasa mengambil keputusan menjadi Tuhan kemakmuran buat rakyat Indonesia Tuhan.
Begitu juga pemerintahan kami setempat berkati dalam nama Yesus, kepolisian Tuhan, juga Koramil Tuhan, bahkan semua di lingkungan ini mari berkati dalam nama Yesus. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami tutup Tuhan doa ini minggu ketiga di bulan April, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap orang yang menyaksikan acara ini, biar mereka makin hari makin mengalami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang setelah mendengarkan firman Tuhan dan siap hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kebutuhan, hidup di dalam senantiasa mengampuni. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.